Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Inovasi Pendidikan akan menjelaskan tentang materi akselerasi program inovasi pendidikan. Di sini kami akan membahas 3 subbab. Yang pertama yakni perlunya akselerasi program inovasi pendidikan. Yang kedua, permasalahan dan sumber terjadinya inovasi pendidikan. Dan yang ketiga, faktor-faktor pemercepat inovasi. Sebelum kita membahas satu persatu permasalahan tersebut, saya akan memperkenalkan pematerinya. Yang pertama, saya sendiri Ana Sadiatunisa, pemateri kedua Firda Amelia, pemateri ketiga Nurul Aini Waton Khofifah, pemateri keempat Nanda Aisyah Fatika Putri, dan pemateri kelima Khairun Nikmatul Iza. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang perlunya akselerasi program inovasi pendidikan. Yang pertama, akselerasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pemercepat, peningkatan kecepatan, dan laju perubahan kecepatan. Kalimat akselerasi itu sendiri sering kita jumpai di lembaga-lembaga pendidikan sebagai pemberian pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk menyelesaikan program reguler dalam waktu yang lebih singkat dibanding teman-temannya yang tidak mengikuti program akselerasi tersebut. Jadi anak akselerasi itu dapat menyelesaikan jenjang pendidikan SD atau MI selama 5 tahun, jenjang pendidikan SMP MTS atau SMA MA itu selama 2 tahun saja. Namun akselerasi yang akan kita bahas di sini bukan seberapa cepat peserta didik dapat menyelesaikan pendidikannya, tetapi seberapa cepat sebuah lembaga dapat menginovasi program pendidikan yang ada di dalamnya. Nah, mengapa akselerasi program inovasi pendidikan itu perlu dilakukan? Karena hilangnya motivasi mengajar dan bekerja juga bisa terjadi. Sebagai contoh, seorang guru mengajar selama 15 tahun sampai 20 tahun di sebuah sekolah. Kurun waktu yang begitu lama akan sangat menjemukan apabila tidak ada perubahan apapun di sekolah tersebut. Mengajar juga tetap menggunakan metode yang klasik, yakni metode ceramah, yang hanya menjelaskan tanpa melibatkan siswa di dalam pembelajaran tersebut. Seharusnya di sekolah tersebut dilakukan sebuah inovasi agar seluruh program yang ada di sekolah tersebut dapat teroptimalisasi. Nah, dalam merumuskan inovasi diperlukan rumusan dan konsep-konsep yang matang. Perumusan konsep sebaiknya melibatkan banyak pihak, yaitu pihak intern sekolah, guru, kepala sekolah, karyawan, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan terutama orang tua dari peserta didik yang sekolah di sekolah tersebut, supaya keterikatan emosionalnya membantu serta mendukung program inovasi yang dilakukan di lembaga tersebut. Jadi di sini adalah poin di mana akselerasi program inovasi pendidikan tersebut perlu dilakukan supaya lembaga sekolah tidak ketinggalan zaman dan dapat maju seiring berjalannya waktu. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Mbak Firda Amelia dan Mbak Nurul Aini Waton Khofifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Amelia sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam inovasi pendidikan. Nah, baik. Menurut Nurul Zuriyah, masalah adalah kesenjangan antara desain yang ideal dengan desain atau yang diharapkan, yaitu kesenjangan antara yang seharusnya menjadi harapan dengan yang ada di lapangan. Di dalam makalah ada tabel 7.1. Nah, di dalam tabel tersebut menjelaskan mengenai inventarisasi masalah yang berkaitan dengan inovasi. Nah, di dalam tabel tersebut ada 5 kolom, yaitu kolom yang pertama berkaitan dengan unsur, yang kedua yaitu desain, yang ketiga desain, yang keempat yaitu masalah yang diidentifikasi, dan yang kelima yaitu inovasi yang diharapkan. Nah, di dalam tabel tersebut ada 2 unsur. Nah,
Unsur yang pertama yaitu siswa dan unsur yang kedua yaitu guru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dua unsur tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai di unsur siswa. Nah, di unsur siswa ini desainnya yaitu aktif. Nah, akan tetapi desainnya yaitu pasif. Masalah yang diidentifikasi di unsur siswa ini yaitu gurunya selalu menggunakan metode ceramah. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka, inovasi yang diharapkan yaitu diadakannya pengembangan pemberian metode. Nah, yang kedua yaitu unsur guru. Nah, di unsur guru ini desainnya yaitu datang tepat waktu. Nah, akan tetapi desainnya yaitu datangnya terlambat. Nah, masalah yang diidentifikasi di unsur guru ini yaitu tidak menaati peraturan sekolah. Nah, apa yang harus dilakukan? Inovasi yang diharapkan yaitu diadakannya tata tertib atau pemberian skor pelanggaran. Inovasi-inovasi yang di atas itu sangat sederhana, tetapi keterlanjutan masalah penerapan inilah yang sebenarnya sangat diperlukan oleh kalangan pendidikan atau kalangan sekolah. Terima kasih. Saya Nurul Aini Waton Kofifah akan menyampaikan hasil makalah kami yaitu tentang sumber-sumber terjadinya inovasi pendidikan. Ada beberapa sumber terjadinya inovasi. Yang pertama adalah kondisi yang tidak diharapkan. Di sekolah banyak sekali keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang tidak diharapkan, seperti mahalnya biaya sekolah, pembelajaran yang kurang optimal, kemampuan guru yang rendah, tingkat kualifikasi guru yang kurang memenuhi syarat, dan kondisi kultur yang tidak kondusif. Nah, kondisi semacam ini menyebabkan orang menjadi berontak untuk menghindari atau memperbaiki kondisi, sehingga secara logis inovasi itu akan muncul, dan inovasi yang muncul dapat diharapkan di sini. Yang kedua yaitu munculnya ketidakwajaran. Kondisi ketidakwajaran yang dimaksud di sini yaitu kegiatan yang menyimpang, misalnya seperti penerimaan siswa baru yang melibatkan banyak oknum di luar sistem untuk ikut campur tangan, penjurusan program yang dipaksakan, kelulusan yang direkayasa, dan sebagainya. Dengan adanya kondisi seperti ini, jelas munculnya beberapa inovasi untuk menghapuskan ketidakwajaran tersebut. Yang ketiga, munculnya kebutuhan dalam proses pengelolaan sekolah. Kadang-kadang terlintas ide baru yang datang dengan tiba-tiba. Ide ini sebaiknya segera dikomunikasikan dengan yang lain. Interaksi akan menghasilkan gagasan-gagasan baru milik bersama, walaupun tidak dilaksanakan sejak awal, namun inovasi dapat muncul di tengah jalan. Sumber yang ketiga yaitu perubahan dalam struktur industri pasar. Perubahan struktur pada industri pasar sering mendorong kepada sekolah atau pengelola sekolah untuk mengambil tindakan inovasi. Hal ini karena konsep manajemen berbasis sekolah sebenarnya kepala sekolah sangat leluasa untuk mengembangkan inovasi di sekolahnya sendiri. Yang kelima yaitu kondisi demografis, kondisi alam lingkungan yang berbeda-beda tentu membedakan keputusan inovasi. Sumber yang keenam yaitu perubahan persepsi, suasana, dan makna. Saat ini, secara umum penerimaan masyarakat terhadap informasi dari berbagai media massa cukup responsif. Dengan adanya informasi yang beragam itu mendorong sebagian orang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu yang baru agar tidak ketinggalan dari yang lain. Maksudnya di sini yaitu memunculkan sesuatu ide yang baru atau inovasi yang baru. Berikutnya, sumber-sumber berikutnya yaitu usaha-usaha yang dilakukan dari berbagai pengetahuan baru.
Usaha-usaha yang dilakukan dari berbagai pihak, baik individu, lembaga swadaya masyarakat, maupun pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, semacam seminar, penataran, workshop, dan sebagainya. Itu dapat memunculkan inovasi seperti itu. Mungkin materi dari sumber munculnya inovasi cukup sekian, selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor mempercepat inovasi. Menurut Everett M. Roger, menyatakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya inovasi. Nah, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada keuntungan relatif, yaitu inovasi yang diukur dari keuntungan secara ekonomi, yang artinya semakin sasaran melihat ada keuntungan yang besar, maka inovasi dipastikan akan berjalan semakin cepat. Nah, yang kedua yaitu ada compatible, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai-nilai yang ada. Maka semakin sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, semakin cepat inovasi dijalankan. Yang ketiga, yaitu ada kompleksitas, yaitu tingkat kesulitan difusi inovasi ke masyarakat. Menanamkan pemahaman kepada rakyat yang kurang pendidikan kadang-kadang memang sulit. Oleh karena itu, faktor kompleksitas akan membawa kepada Anda untuk konseptor inovasi untuk mencari metode agar pesan-pesan inovasi dapat mudah diterima oleh masyarakat. Nah, sehingga inovasi yang akan berjalan lebih cepat. Yang keempat, yaitu mudah dipahami. Mudah diamati. Suatu inovasi akan mudah berkembang jika hasil inovasi dapat diamati secara langsung. Dalam pembahasan lain disebutkan pula, yaitu misalnya pembiayaan, ada modal balik, efisiensi, resiko, komunitabel, status ilmiah, kadar orisinalitas, keterlibatan sasaran, dan juga sebagainya, termasuk dalam unsur yang bisa mempercepat laju inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Isafatika Putri. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemercepat inovasi dilihat dari sisi internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi 1. Motivasi diri. Motivasi diri contohnya seperti ingin maju, ingin berkembang, ingin mencoba, dipuji, dan bersaing. Yang kedua yaitu komitmen. Komitmen merupakan wujud dari janji kebersamaan untuk mempercepat proses inovasi. Lalu yang ketiga ada tersedia sumber daya manusia yang baik. Yang keempat, melanjutkan konsep. Artinya, di lingkungan sekolah sudah ada konsep, akan tetapi belum optimal, sehingga perlu adanya suatu pengoptimalan. Lalu yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan kepala sekolah. Selanjutnya, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi 1. Pujian, reward atau penghargaan yang diberikan kepada pihak pemrakarsa atau kelompok yang telah berhasil melakukan inovasi. Yang kedua yaitu adanya peraturan dan instruksi. Yang ketiga tersedianya dana, baik dana yang berasal dari komite sekolah, block grant maupun bantuan langsung dari pemerintah pusat. Lalu yang keempat yaitu peran komite sekolah. Komite sekolah yang mampu mempercepat proses inovasi adalah komite sekolah yang mampu menggali dana dan dukungan non-material dari berbagai pihak.
Jadi, dengan demikian unsur-unsur pemercepat program inovasi baik secara internal maupun secara eksternal dan juga aspek-aspek lain yang mendukung harus dioptimalkan. Hal ini dikarenakan keberfungsiannya akan mendorong keberhasilan program inovasi yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.